Untuk melakukan interpretasi hasil analisa statistik deskriptif, kita bisa melakukan melalui dua cara, yaitu melalui ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan artinya kita membaca data melalui atau merangkum data melalui nilai-nilai yang berada di tengah. Nilai-nilai yang berada di tengah ada 3, yaitu rata, median, dan modus. Rata dihasilkan dari jumlah total keseluruhan data dibagi dengan populasi. Kemudian median ini adalah nilai yang terletak di tengah-tengah. Jadi data kita urutkan dari kecil ke besar, dijajarkan. Kemudian median adalah data yang tepat berada di tengah. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Ini adalah contoh data IP semester 6 dari prodi PPB. Tampak bahwa rata paling tinggi diperoleh oleh kelas D, sedangkan rata paling rendah diperoleh oleh kelas B. Jika hanya melihat dari ukuran pemusatan, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa di kelas D jauh atau lebih bagus prestasi belajarnya dibandingkan dengan 3 kelas yang lain. Untuk ukuran penyebaran, yang paling penting di sini adalah ring atau kisaran. Ring diperoleh dari mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum. Kemudian nilai standar deviasi. Standar deviasi ini adalah jarak tiap-tiap data dengan reratanya. Kemudian nilai skewness. Tampak di sini dari data IP mahasiswa. Tadi kelas B adalah yang paling rendah, kemudian kelas D yang paling tinggi. Namun kalau kita lihat di sini ringnya kelas B 0,78 atau paling kecil dibandingkan dengan kelas D yang ringnya 1. Semakin besar ring atau kisaran, artinya semakin lebar gap antara mahasiswa yang pandai dengan mahasiswa yang kurang pandai. Jadi jika data memiliki ring yang semakin kecil, artinya gapnya semakin sempit atau kemampuan belajar mahasiswa berada di taraf yang hampir sama. Kalau kita lihat dari ukuran penyebaran di sini ringnya, ternyata mahasiswa dari kelas B kemampuan atau prestasi belajarnya lebih merata dibandingkan kelas D. Kemudian kita bisa melihat di sini skewness. Ada satu kelas, yakni kelas C yang nilainya positif, sedangkan 3 kelas bernilai negatif. Manakah yang lebih baik? Apakah nilai skewness negatif atau positif? Kita akan lihat di slide berikutnya. Perhatikan pada gambar skewness positif bagian atas. Di sini ada MO atau modus berada di sebelah kiri dari X bar atau rata-rata. Artinya apa? Jika skewness positif, ini banyak sekali nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. Jadi, jika skewness positif artinya IP mahasiswa yang lebih rendah dari rata-rata jumlahnya lebih banyak. Sedangkan gambar yang bawah ini skewness negatif. Di sini X bar berada di sebelah kiri dari modus. Artinya apa? Bahwa
banyak mahasiswa yang memiliki IP lebih tinggi dibanding rata-rata kelas. Jadi untuk skewness negatif, nilai IP akan lebih bagus atau lebih tinggi dibandingkan skewness positif. Berdasarkan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, akhirnya bisa disimpulkan bahwa kelas B paling merata kemampuan siswanya. Kemudian kelas C memerlukan pendalaman, peningkatan motivasi, dan kekompakan karena nilai IP mahasiswa banyak yang di bawah rata-rata kelas. Mungkin ini disebabkan yang pandai tidak mau membagi ilmunya atau membagi pemahamannya dengan yang kurang pandai. Jadi harus lebih kompak lagi. Untuk data IP ini tidak ada data pencilan karena sudah saya koreksi. Jadi nilai-nilai yang besar itu saya ganti karena tidak mungkin IP lebih dari 4. Jadi hanya karena kesalahan input. Tetapi untuk data-data yang lain yang tidak ada batasan, misalnya data uang saku atau data jumlah pupuk yang diperlukan per musim tanam, itu mungkin ada pencilan. Pencilan ini merupakan data yang jumlahnya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil dari data yang umum ditemukan. Jika ada pencilan, ini akan merusak data. Sebagaimana yang kalian praktekkan di histogram, gambar histogramnya menjadi tidak bagus. Ada banyak ruang kosong di antara batang, sehingga kita tidak bisa membuat kurva. Kemudian, selain itu, data pencilan juga akan menyebabkan misleading atau menyesatkan. Jadi, adanya data pencilan akan menuntun kita pada kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah juga akan mengakibatkan rekomendasi yang salah.